sakit. Saya menggigil dari siang gitu. Nah, saya sampai nggak sadar diri, tapi kata anak saya kalau saya tidur mah dibangunin aja bangun gitu kan. Ini ditabuk-tabukin saya nggak, tapi air mata mengalir terus katanya dari sini gitu. Merasa ada di suatu tempat padang pasir, sejuk suasananya, nggak panas nggak apa gitu kan. Ya Raffi Ahmad. Ya Yadi. Ya Mas Eko. Ya Yadi. Ya kakeknya Amanda. Namanya Suryadi Ishak atau yang lebih dikenal dengan Yadi Sembako. Ya, seniman asli Betawi ini sudah berkecimpung di dunia hiburan sejak tahun 95 dan namanya mulai melambung melalui grup lawak Sembako di akhir tahun 90-an. Dulu Yadi begitu aktif menghibur penonton, tapi kini ia menjadi pejuang langit yang semangat mencari ilmu. Ana lagi mau laporan. Iya. Jangan ditanya berulang. Iya. Ana lagi mau laporan. Bapak jangan diulang-ulang. Pejuang Langit kini Yadi Sembako aktif sebagai penyiar di Benz Radio yang didirikan oleh Benyamin Sueb ini menjadi wadah ia berkarya. Ahlan wa sahlan di Benz Radio. Nah, ini Betawi dia nih. punya gaya. Betawi punya gaya. Selera siapa aja. Ini ruang siaran kita. Wah canggih juga ini bang. Ya, ini ruang. Jadi bertiga sama ondel-ondel. Diam-diam aja ya. Udah hampir setahun lebih. Gua ajak ngomong nggak mau jawab. Selain itu, Yadi aktif menjadi ketua Paski Provinsi Banten serta memiliki kegiatan yang membawa keberkahan seperti acara tablik dan majelis ilmu. Ya itu tadi kita udah mulai konsen ke acara-acara keagamaan, Siap, Masya Allah. ke acara ya undangan-undangan MC yang acara-acara tablik. Oh ya, saat siaran Yadi ditemani oleh rekan sesama Paski atau Persatuan Seniman Komedian Indonesia. Kali ini lagi sama Inong nih. Wah. Assalamualaikum Kak. Nah, Tan, sini Tan. Oh ikut juga tadi. Ya, dia kadang-kadang kalau siaran, kalau dia lagi nggak ada kerjaan gitu kan, tapi kebanyakan nggak ada kerjaannya sih. Malam ini Rojem ada di tempat yang namanya warga apa ya? Retenya mana sih ini? Masa saya jadi warga sini saya jadi bingung Pak Rete. Bibir di kulum lagi beli es kenong. Assalamualaikum ya Inong. Usai siaran Yadi Sembako tak langsung pulang. Ada kebiasaan kecil yang selalu ia jaga. Mengajak makan bersama anak-anak di Benz Radio. Kadang sama anak magang, kadang sama rekan siaran yang seharian berbagi tawa di studio. Bagi Yadi ini bukan soal traktiran, tapi cara sederhana berbagi rezeki dengan merawat silaturahmi dan menumbuhkan kehangatan di balik hiruk-pikuk dunia siaran. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Bibir di kulum lagi ngobrol sama Nyak. Assalamualaikum semuanya. Kan abang itu alhamdulillah nih udah ngeberangkatin ibunda berangkat umroh kan ya. Nah ini nih suatu kejadian yang kalau kita pakai logika nggak mungkin lah. Gitu Kenapa kan. tuh? Karena di saat itu saya habis acara Super Mama sama Emak itu ada tawaran umroh gratis dari salah satu travel. Wah Masya Allah. Nah saya nanya dong, saya mau ajak ibu saya bisa gratis atau bagaimana? Kalau gratis lagi Bang Yadi aja. Begini deh buat ibunya Bang Yadi bayar setengah aja katanya. Kondisi ekonomi keluarga yang susah membuat dirinya lebih mandiri. Jadi sudah mencari uang sendiri sejak sekolah.
Sambil kuliah, ia cari tambahan uang jadi supir antar jemput sekolah dan sopir pribadi komedian Akri Patrio. Saya masih supir antar jemput anak TK nih. Kan kuliah sore. Ya, nah ketemulah sepupunya Haji Akri. Ngobrol-ngobrol ngelamar jadi supir, diterima. Akhirnya bisa gabung jadi asisten, jadi supir, ya nyuci mobil, beres-beresin pakaian mau syuting, mau show. Nah ini dia baru Pak Yadi sebabkan ini. Anak soleh yang berbakti pada ibu. Dibakrin saya. Menjadi sopir pribadi Akri Patrio, lalu dipercaya sebagai asisten pribadinya. Perlahan mengantarkan Yadi masuk ke kehidupan yang kelak menjadi takdirnya. Sebuah perjalanan yang mempertemukannya dengan dunia komedi. Mengenalkannya dari dekat hingga membuatnya jatuh cinta dan menekuninya dengan sepenuh hati. Abang terjun ke dunia lawak itu karena terinspirasi dari Bang Akri. Setiap hari ngikut dan segala macam gitu. Ada pepatah bro, kalau lu bergaul dengan tukang minyak wangi bakalan kebagian wanginya. Nah, kita tiap hari bergaul sama seorang pelawak, Patrio 3 orang. Kita ngelihat dia show, kita ngelihat dia syuting, bedah naskah. Jadi kita kerekam gitu kan. Nah, dikasih kesempatan jadi figuran di Ngelaba, acara Ngelaba. Hei, ya Yamin, warung bulan puasa buka ente, ngajarinya nggak bener ente orang tua. Ya salam. Pejuang langit, di balik kesuksesan Yadi Sembako merintis karir di dunia hiburan, ada satu sosok yang perannya begitu menentukan. Ia adalah ibundanya, Mama Suhana, figur yang tak pernah terlihat di layar, namun selalu hadir di setiap langkah perjuangan anaknya. Doa Mama Suhana tak pernah terputus, menyertai Yadi dari awal merangkak hingga akhirnya berdiri tegak di dunia hiburan. Ya Yadi. Ya Alfa. Ya Yadi. Ya siapa ini ya? Abang itu setiap langkah dalam kehidupannya selalu memohon restu dan doa dari ibu. Nah, Kenapa? karena keramat kita di situ. Waktu itu, Mak, doain Mak, saya mau ngelamar kerja di Bang Akri gitu. Mudah-mudahan diterima ya. Sama Bang Akri, akhirnya ada lomba lawak. Nah, Kan ada lomba lawak, Mak doain Mak sama Kiwil sama ini sama adanya Bang Akri mau ikutan lomba lawak. Ya Mak doain biar masuk TV ya. Iya, doain. Emang bener jadi jalannya begitu. Mulai datang tuh tawaran layar lebar, dari itu luar biasa. Jadi itulah karomah kenapa saya selalu minta doa orang tua sebelum kita minta doa yang lain. Bagi Yadi, ibu adalah segalanya dan begitulah seharusnya seorang ibu dimuliakan oleh anaknya karena dialah sebab utama keberadaan anak. Perjuangannya melahirkan dan membesarkan anak tak bisa tergantikan dengan kebaikan apapun. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bilang sama orang yang merasa telah berbakti pada ibunya lantaran menggendong ibunya tawaf. Ibnu Umar mengatakan padanya, baktimu pada ibumu belum membalas jasa ibumu meski hanya satu tarikan nafas saat melahirkanmu. Nah, pejuang langit, dari situlah memuliakan ibu bagi Yadi tidak bisa ditawar lagi. Makanya Yadi punya kebiasaan yang selalu dilakukan pada sang mama. Selalu mencuci kakinya ketika hendak meminta ridho dan maafnya. Yadi berharap segala kesulitan yang sedang ia hadapi semuanya dimudahkan dan jalan hidupnya lurus. Masya Allah. kalau dari emak sendiri, apa sih yang selalu emak sampaikan ke abang tentang amalia-amalia yang nggak boleh tinggal selama abang berkarir, bang? Ya pasti yang pertama sholat aja. Dimanapun ada, dimanapun kerjaan, sholat jangan ditinggal. Saya pun sama anak-anak saya akhirnya nurun gitu. Apa yang disampaikan orang tua bapak saya tuh kalau saya subuh udah azan subuh masih belum keluar, belum bangun gitu, godor-godor kamar sampai saya bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pejuang langit, bagi keluarga Yadi, menjaga kewajiban sholat adalah amalan yang tak bisa ditawar.
Itulah yang selalu dijaga oleh orang tua Yadi. Dan tentunya keberkahan menjaga sholat itu akan dirasakan oleh anak-anaknya. Hal ini pula yang menjadi amalan seorang ulama tabi'in terkemuka, Sa'id bin Musayyib. Beliau pernah mengatakan pada anaknya, "Sungguh aku akan menambah sholat sunnah yang aku kerjakan demi kebaikanmu dan aku berharap Allah akan menjagamu." Kemudian beliau membacakan firman Allah surat Al-Kahfi, dan ayah keduanya adalah orang yang soleh. Masya Allah, kecintaan Yadi Sembako pada ilmu dan guru bukanlah hal yang datang tiba-tiba. Sejak kecil, kedua orang tuanya telah menanamkan satu keyakinan penting dalam hidupnya, bahwa ilmu adalah warisan yang paling berharga yang tak akan pernah habis, tak perlu diperebutkan, dan justru bertambah saat dibagikan. Di rumah itulah Yadi belajar bahwa menghormati guru dan mencintai ilmu adalah jalan panjang menuju keberkahan hidup. Dari sanalah Yadi membuktikan kesungguhannya dengan belajar lebih giat, lebih tekun, hingga berkali-kali menjadi murid terbaik. Makanya dulu Yadi nggak pernah terpikir sedikit pun bakal menekuni dunia hiburan. Nah, sebenarnya sih kalau dibilang jadi guru emang udah cita-cita. Saya kan dari madrasah sanawiyah, terus saya tuh udah tes tuh di pendidikan guru agama PGA dulu namanya. Pejuang langit hidup memang tak selalu berada di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya untuk melihat sejauh mana iman dan takwa tertanam di hati. Ujian itu pula yang dialami oleh Yadi Sembako. Dan di mana saat itu kita lagi COVID gitu kan, dimanfaatin orang gitu, terus juga kitanya sampai nggak punya apa-apa sekali. Kadang-kadang kita nggak megang spesial pun bro. Rp1 pun? Rp1 pun. Ya Allah. Bayangin tabungan udah habis ya kan. Sampai tiap hari itu kita selama beberapa hari cuma masak nasi, bikin nasi goreng dong buat anak-anak. Mbak, token habis, Mbak. Token habis. Lu kemarin lu makan enak-enak apa segala macam, lu boro-boro ngajak gua sama malu. Malu mendeng, lehernya anu mulutnya pada bengkak juga lu kagak urusin, lu emang pada sialan. Saat pandemi Covid melanda, hidupnya seakan dibalik dalam sekejap. Usaha kontraktor yang dirintisnya hancur, pekerjaannya dibatalkan mendadak. Tanggungan gaji karyawan menumpuk, sementara nafkah keluarga tetap harus dipenuhi. Namun di tengah keterpurukan itu, Allah menghadiahkan kekuatan terbesarnya, keluarga. Istri, anak, dan orang-orang terdekat tak pernah meninggalkannya. Saat ia dijatuh, mereka lah yang menguatkan. Istrinya menyaksikan langsung betapa berat kondisi itu. Sementara anak-anaknya justru melihat sosok ayah yang tetap berusaha tenang dan melindungi mereka dari beban masalah. Dukungan inilah yang membuat Yadi kembali bangkit meski ujiannya belum selesai. Dan ngelihat Yadi juga nggak tega gitu kan dengan kondisinya yang kemarin itu, benar-benar kita semua stok sih. Terus mau keluar nggak bisa, mau ke warung, mau belanja gitu. Nggak bisa nih. Gimana ya, takut aja gitu, takut ketemu orang nanti pasti nanya-nanya gitu. Akunya takut gitu. Yang Katan lihat dari Papi tuh, dia walaupun udah kena masalah, tapi Papi tetap berusaha untuk tenangin anak-anaknya gitu. Muka saya disuruh tebelin, sama katanya kayak mukanya biar nggak sama kayak Raffi Ahmad. Pada tahun 2021, di tengah tekanan finansial dan kesehatan, Yadi jatuh sakit keras hingga sempat tak sadarkan diri, seperti mati suri. Dalam kondisi itulah ia mengalami peristiwa spiritual yang begitu membekas. Sebuah pengalaman yang membuatnya merasa diberikan kesempatan kedua untuk hidup dan memperbaiki diri. Saya udah ngomong udah ngaco, tapi saya nggak sadar gitu kan. Udah ngaconya mau pulang, merasa ada di suatu tempat gitu lagi di perjalanan padang pasir, tapi seperti ada kabut, sejuk suasananya, nggak panas nggak apa gitu kan. Nah ada yang ngeliatin beberapa orang pakai imamah gitu kan, sampai ketemu beliau, pulang kamu belum waktunya pulang katanya.
Ujian gak berhenti di sana. Kedekatannya dengan seorang guru yang sempat ia kagumi justru menyeretnya ke dalam masalah besar. Ya lu bayangin bro, kita mau ke rumah sakit, mau keluar rumah deh, malu gitu kan. Dan itu penggorengannya luar biasa gitu kan. Kita memang tersangka banget deh, tertuduh banget deh gitu kan. Ngedrop sampai saya hilang kesadaran itu kan. Itu mau ke rumah sakit aja, habis sesudahnya mau dibawa ke rumah sakit nggak mau gitu. Saking malunya gitu. Kasus cek kosong pada tahun 2023 membuat nama Yadi tercoreng. Keluarganya tertekan, bahkan anaknya harus cuti sekolah demi ketenangan. Meski sang ibu telah memberikan peringatan sejak awal, Yadi mengakui kehilafannya. Namun ia tak lari dari tanggung jawab. Sedikit demi sedikit, asetnya dijual, kewajiban diselesaikan, hingga akhirnya kasus itu pun tuntas dengan cara yang baik. Waktu itu emak saya udah kasih warning gitu. Ngaji jauh-jauh amat sih, mana naik motor lagi. Naik motor? Ke daerah mana, Bang? Jauh. Warning seperti itu sebenarnya maknanya dalam gitu ya. Tapi saya nggak mengindahkan karena lagi ininya lah, lagi terpukau sama seseorang ini. Setelah nge-blow up masalah itu, kerjaan pun Hilang? besok mau acara, malamnya dibatalin. Dari situlah Yadi banyak bermuhasabah, memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki sholat, memperbanyak zikir, dan mengamalkan sholawat yang perlahan menenangkan hatinya, meredam amarah, dan meringankan beban batin. Apa yang abang perbaiki? Mulai amalan-amalan apa yang abang lakukan untuk bisa lebih tenang dan bisa ikhlas menghadapi itu semua? Yang paling utama sholat saya. Gitu kan. Sholat saya kalau udah dengar azan, udah siap-siap ambil wudhu dah gitu kan ya. Yang kedua, saya berusaha untuk mencuri caper lah sama Allah gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Kini, setelah melewati ujian besar, Yadi Sembako menjalani hidup dengan lebih hati-hati dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Amalan sholawat Jibril. Sholawat Jibril ya. Jadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga saya amalin. Ya. Dan saya merasakan efeknya luar biasa. Terutama dari hati. Dari hati sekarang tuh kita kalau mau ngomongin orang, keluarga saya juga saya larang. Dari hal-hal yang kecil begitu, sekarang saya sudah mulai perhatikan. Pada akhirnya, kisah Yadi Sembako mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita pernah berada, tapi seberapa kuat kita kembali bangkit saat dijatuhkan. Dari tawa di panggung hiburan, air mata di titik terendah, hingga sujud panjang mencari ampunan, semuanya adalah bagian dari perjalanan iman. Yadi belajar bahwa ketika dunia menjauh, Allah justru sedang memanggil hambanya untuk lebih dekat.